Halo guys, selamat datang di channel kami. Saya Muhammad Syaiful Aib Al-Wahid bersama dua teman saya yaitu Saya Dwi Amelia Rustiani. Dan saya Muhammad Robi Firdaus sebagai kameramen. kami dari mahasiswa Teknik Lingkungan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Klinik Permata UIN Wali Songo Semarang yang bertempatan di Kampus 1 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai limbah B3 yang terdapat pada di Klinik Permata UIN Wali Songo Semarang. Dan tak lupa juga tentang pengolahan limbah B3 yang ada di klinik. Pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang santai dengan Kepala Klinik Permata UIN Wali Songo Semarang, yaitu Ibu Dr. Melisa Anggar Fitiani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih kepada kalian. Yuk, ikutin kami. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 mengangkat judul yaitu Penanganan Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun pada Klinik Permata UIN Wali Songo Semarang. Pengolahan limbah medis yaitu rangkaian kegiatan mencakup segregasi, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan penimbunan limbah medis. Kami memilih topik mengenai limbah B3 di Klinik Permata UIN Wali Songo dengan beberapa alasan yang mendasar. Pertama, pemahaman mendalam terhadap limbah B3 di lingkungan kesehatan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan. Yang kedua, melibatkan klinik kesehatan seperti Permata UIN Wali Songo dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan limbah B3 di sektor ini. Yang ketiga, penelitian ini sejalan dengan komitmen kami untuk mendukung lingkungan sehat dan berkelanjutan. Pada Klinik Permata UIN Wali Songo Semarang terdapat dua macam limbah B3, yaitu limbah B3 cair dan limbah B3 padat. Pemilahan berbagai limbah B3 sangat diperlukan dalam suatu unit instansi pelayanan kesehatan. Proses pemilahan limbah pada Klinik Permata UIN Wali Songo dapat menggunakan dua macam cara. Biasanya untuk limbah B3 cair langsung dibuang ke dalam serapan atau sapi tank. Sedangkan untuk limbah B3 padat kemudian langsung diserahkan kepada MOU atau Memorandum of Understanding dan melakukan kerjasama dengan perusahaan pengolahan limbah atau pihak ketiga. Pada Klinik Permata UIN Wali Songo Semarang belum terdapat IPAL atau instalasi pengolahan air limbah dikarenakan untuk pengajuan IPAL anggaran terlalu mahal dan anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran umum. Namun belum terrealisasi tetapi sudah memiliki SPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. Di Klinik UIN Wali Songo Semarang sudah menyediakan SOP atau standar operasional tentang limbah B3 untuk pengelolaan seperti jarum suntik, bahkan obat-obatan yang sudah kadaluarsa disimpan di dalam TPS atau tempat pembuangan sementara dan disimpan terlebih dahulu di freezer, kemudian diambil oleh pihak ketiga. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, di Klinik Permata UIN Wali Songo terdapat dua limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Karakteristik limbah B3 padat yaitu limbah B3 padat mencakup bahan seperti jarum suntik, perban bekas, dan wadah obat-obatan. Limbah padat juga bisa menciptakan potensi cedera fisik atau penyebaran penyakit. Benda padat memerlukan pembungkusan yang aman untuk mencegah kontaminasi, dan penyimpanan limbah padat biasanya dilakukan dalam wadah yang tertutup yang tahan terhadap penetrasi benda tajam. Perbedaan limbah B3 cair dan limbah B3 padat yaitu ada pada beberapa proses, yakni fase zat limbah B3 padat dalam bentuk padat,
atau semi padat, sementara limbah B3 cair dalam bentuk cairan. Lalu untuk pengolahan limbah B3 padat memerlukan langkah-langkah seperti pembungkusan yang aman dan penanganan yang hati-hati. Sedangkan untuk limbah B3 cair memungkinkan melibatkan pemisahan, pengumpulan, dan dalam wadah yang tertutup dan diperlakukan secara khusus seperti pengolahan kimia atau termal. Maka dapat disimpulkan, limbah B3 pada klinik Permata UIN Wali Songo dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu padat dan cair. Yang biasanya untuk limbah B3 cair langsung dibuang ke dalam serapan atau septic tank. Sedangkan untuk limbah B3 padat kemudian langsung diserahkan kepada pihak ketiga. Di klinik UIN Wali Songo juga menyediakan SOP tentang limbah B3 untuk pengolahan seperti jarum suntik dan obat-obatan yang kadaluarsa, yang terlebih dahulu disimpan di TPS, lebih tepatnya di freezer, yang kemudian dari pihak ketiga untuk mengambilnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video dari kami. Saya harap Anda sekalian menikmati video kami, sebagaimana kami menikmati cara pembuatan video ini. Nah, jika ada pertanyaan ataupun ada pemikiran dari kalian semua, bisa di komen di bawah ini. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.